Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang konsep kestabilan atom. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, tahukah kamu gas oksigen yang ada di alam ini tersedia dalam wujud molekulnya? Ya, jadi gas oksigen yang ada di alam itu tersedia dalam bentuk molekulnya yaitu O2, bukan dalam bentuk atomnya yaitu atom oksigen. Termasuk juga seperti gas nitrogen juga berwujud molekulnya yaitu N2 dan gas hidrogen berwujud molekulnya yaitu H2, bukan atomnya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, ini dikarenakan dalam kondisi atomnya, kondisi-kondisi atom oksigen, nitrogen, dan hidrogen itu berada dalam keadaan yang tidak stabil. Sementara dalam keadaan molekulnya itu berada dalam keadaan stabil. Nah, konsep kestabilan inilah yang akan kita bahas. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya katakan, gas oksigen, itu ya, gas oksigen itu ternyata tersedia di alam itu dalam wujud molekulnya, yaitu O2. Begitu juga tadi gas hidrogen ya, contohnya gas hidrogen itu juga tersedia di alam dalam wujud H2, bukan atomnya. Nah, kenapa sih atom-atom ya, atom-atom yang ada gitu ya, di alam tidak tersedia dalam atom, tetapi tersedia dalam bentuk molekulnya. Molekul sendiri adalah gabungan dari atom-atom, gitu ya. Ada molekul unsur yang merupakan gabungan dari atom yang sejenis, dan ada senyawa yang merupakan gabungan dari atom-atom yang berbeda. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa atom di sini merupakan elemen gitu ya, spesi dalam keadaan yang kurang stabil atau tidak stabil. Jadi kurang stabil. Kurang stabil. Sementara molekul itu adalah keadaan yang stabil. Ya, pastinya kan apabila keadaan yang kurang stabil, dia akan menuju ke kestabilan gitu ya. Sehingga terbentuklah suatu molekul di alam ini. Nah, sekarang bagaimana sih ukuran kestabilan suatu atom? Tadi kan kita sudah tahu bahwa atom itu akan meraih kestabilannya. Nah, ukuran kestabilan itu apa? Jadi, ukuran kestabilan atom, kestabilan atom itu mengikuti atom-atom yang paling stabil di dalam tabel periodik. Nah, ternyata ada atom-atom dalam satu golongannya. Nah, semua atomnya itu terdapat di alam dalam keadaan monoatomik, dalam keadaan atom saja, bukan dalam keadaan molekul. Nah, golongan apakah itu? Itu adalah golongan 8A atau disebut juga sebagai gas mulia. Ya. Jadi artinya jika suatu atom mau stabil, dia harus mengikuti konfigurasi elektron dari si gas mulia ini atau golongan 8A. Jadi ukuran kestabilan atom adalah golongan 8A, yaitu kita sebut juga sebagai golongan gas mulia. Oke ya. Nah, sekarang kita coba uraikan lagi. Golongan 8A itu atom-atomnya apa saja sih? Nah, yang pertama itu kan ada helium. Helium dengan nomor atomnya 2. Kemudian ada neon. Neon dengan nomor atomnya 10. Kemudian AR dengan nomor atomnya 18. KR dengan nomor atomnya 36. Dan XE
nomor atomnya 54. Dan satu lagi nanti di sini ada radon. Ya. Radon bernomor atom 86. Oke ya. Nah, tadi ukuran kestabilan adalah golongan 8A, yaitu atom-atom ini. Nah, mengikuti apanya sih? Mengikutinya adalah konfigurasi elektronnya. Jadi si atom-atom yang lain harus mengikuti konfigurasi elektron dari gas mulia ini. Nah, sekarang kita bikin konfigurasinya. Kalau He2 berarti konfigurasinya 2 aja ya. Ne10 berarti konfigurasinya 28. Selanjutnya Ar18 konfigurasinya 288 ya. 2 tambah 8 10 tambah 8 18. Selanjutnya Kr36 berarti 2 8 ya 10, kemudian kalian tambahin 18 ya, ini sudah 28, sisanya adalah 8. Selanjutnya Xe atau xenon dengan nomor atom 54. 2 8 18 ya. Ini sudah 28. Kalau kita lanjut ke kulit selanjutnya dengan jumlah maksimum 32 elektron, itu sudah melebihi 54 ya. Kalian harus memahami konsep konfigurasi elektron ya. Jadi ini nggak 32 tapi kembali lagi ke 18. Oke, sehingga sisanya adalah 8. Oke, ini adalah Xe54. Selanjutnya adalah konfigurasi dari Rn86. Radon 86 berarti pertama 2, kemudian 8, selanjutnya 18, oke. 2 tambah 8 10 tambah 18 28 ditambah 32 ya. 60, oke. Dan selanjutnya kembali lagi 18 78 dan terakhir adalah 8. Oke, ini adalah konfigurasi dari golongan 8A yaitu gas mulia. Nah, kalau kita bisa menandai ini ya, elektron terakhir, ya elektron pada kulit terakhirnya atau disebut juga sebagai elektron valensi. Dari golongan 8 itu ada elektron valensinya yang 2 dan ada elektron valensinya 8. Nanti atom-atom di golongan yang lain harus mengikuti konfigurasi elektron ini supaya dia stabil gitu ya. Nanti kan ada dua pilihan. Bisa saja yang elektron valensinya 2, nah ini disebut sebagai konsep duplet. Karena jumlah elektron valensinya itu 2 ya, konsep duplet. Nah, biasanya duplet ini untuk atom-atom yang bernomor atom sangat kecil seperti hidrogen ya, bernomor atom 1. Nah, yang lainnya yang memiliki elektron valensi 8 itu disebut sebagai konsep oktet. Itu ya. Konsep oktet. Oke ya, jadi ukuran kestabilan atom adalah duplet dengan elektron valensinya 2 dan oktet jumlah elektron valensinya sama dengan 8. Nah, sobat kan sudah tahu bahwa ukuran kestabilan itu mengikuti konsep oktet dan konsep duplet. Nah, bagaimana sih hasilnya jika suatu atom itu mengikuti konsep oktet dan duplet ini? Nah, ternyata nanti atom-atom ini akan membentuk suatu ion, ya, bisa melepas elektron, yaitu bermuatan positif, dan juga bisa menerima elektron, yaitu bermuatan negatif, untuk menyamakan konfigurasi elektronnya dengan konfigurasi elektron dari golongan 8A. Nah, bagaimanakah caranya? Jadi, kalian bisa lihat ke pembahasan ini. Oke, jadi misalkan ada suatu unsur gitu ya. Unsur natrium 11 ya, bernomor atom 11. Oke. Kita tahu bahwa natrium itu kan dia bernomor atom 11 berarti elektronnya 11, konfigurasinya berarti 2 8 1. Oke, otomatis kalau dia elektron valensinya 1, berarti dia masuk ke dalam golongan berapa? Golongan 1A. Golongan 1A. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Ketika ini
elektron valensinya mau menjadi 8, jadi elektron terakhirnya harus 8. Bagaimana caranya? Kemungkinannya kan ada 2. Dia bisa melepas satu elektron ini, ya kan? Dihilangin, ya, tinggal dihapus. Bisa juga mengambil 7 elektron, gitu ya. Ngambil 7 elektron dari luar, sehingga ini berubah jadi 8. 1 tambah 7 kan 8. Nah, cara mana yang lebih mudah? Pastinya melepas 1 elektron, dibandingkan kita harus ngambil 7 elektron, ya. Artinya ini bakal lepas gitu ya elektronnya. Nah, akibatnya ketika lepas berarti dia akan bermuatan positif ya, karena melepas elektron. Positifnya positif berapa? Nah, karena hanya melepas 1 elektron berarti dia positif 1. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan nih, kalau golongan 1A itu nanti akan bermuatan plus 1. Ya, kalian ingat ya. Oke, selanjutnya adalah atom Mg12. Mg12 konfigurasinya kita buat dulu, berarti 2, 8, 2. Oke ya. Nah, ini berarti masuknya adalah golongan 2A. Golongan 2A. Oke, golongan 2A ini berarti coba kalian pikirin. Dia melepas 2, kan biar jadi 8 bisa melepas 2 atau dia mengambil 6. Pastinya lebih mudah mana? Lebih mudah melepas 2, ya kan? Berarti ini juga akan lepas, ya, akan lepas. Lepasnya berapa banyak? Lepasnya adalah 2, berarti muatannya adalah plus 2. Gitu. Contoh selanjutnya adalah aluminium Al bernomor atom 13, ya. Nah, ini konfigurasinya berarti 2, 8, 3. Masuknya ke dalam golongan 3A. Nah, kalau golongan 3A berarti sama saja kayak golongan 1 dan golongan 2. Dia juga melepaskan elektronnya sebanyak 3. Nah, elektronnya dilepas juga, gitu ya. Berarti muatannya menjadi plus 3. Artinya nanti golongan 3A, atom-atomnya akan cenderung bermuatan plus 3. Oke, selanjutnya adalah atom silikon, ya, bernomor atom 14. Konfigurasinya ini 2, 8, 4. Nah, 2, 8, 4 ini masuknya adalah golongan 4A. Ya, golongan 4A. Nah, sekarang kalian perhatikan yang konfigurasi Si ini dengan elektron valensinya 4. Ketika dia mau jadi 8, dia bisa membuang 4 elektron ini atau dia mengambil 4 elektron. Nah, ini sama mudahnya ya antara membuang 4 elektron dengan mengambil 4 elektron. Artinya untuk golongan 4A, dia akan memiliki muatan bisa plus 4, ya, bisa melepas 4 elektron, bisa juga menerima 4 elektron, bisa min 4. Jadi ini sedikit beda dari yang atas. Ini bisa plus 4 dan bisa min 4. Ya. Nanti yang mana yang plus 4, yang mana min 4 itu tergantung atom, masing-masing atom yang terdapat di golongan 4A gitu ya. Karena kecenderungannya akan beda-beda. Seperti karbon, ya, karbon dia lebih cenderung bermuatan positif gitu ya. Dan silikon juga seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah nitrogen. Fosfor aja ya. Fosfor bernomor atom 15. Oke. Konfigurasinya berarti 2, 8, 5. Ini golongan 5A. Golongan 5A. Nah, ini akan mulai berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Karena ini golongan 5, elektron valensinya 5, otomatis yang lebih mudah dibandingkan dia membuang 5 elektron, akan lebih mudah kalau dia menerima 3 elektron. Ya. Menerima 3 elektron sehingga nanti ini yang tadinya 5 elektron valensinya 5, nambah 3 jadinya 8. Nah, karena dia menerima 3 elektron berarti dia akan bermuatan negatif gitu ya. Negatifnya adalah sebanyak jumlah elektronnya, berarti negatif 3. Oke, itu golongan 5. Selanjutnya adalah
oksigen, sulfur aja ya. Karena kita pilih yang periode 3 dulu biar lebih mudah. Sulfur nomor atomnya 16, berarti dia jadi 2, 8, 6. Ini masuknya adalah golongan 6A. Golongan 6A. Oke ya. Sama halnya dengan golongan 5A, dia akan cenderung menerima elektron, gitu ya. Cenderung menerima elektron sebanyak berapa? Sebanyak 2 elektron. Sehingga dia akan bermuatan negatif 2. Jadi kalau kalian ketemu dengan golongan 6A, itu dia akan bermuatan negatif 2. Oke, selanjutnya golongan yang terakhir ya, yaitu golongan 7A. Nah, sekarang ini Cl. Cl bernomor atom 17, berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Oke ya, 2, 8, 7. Nah, ini sama halnya dengan golongan 5 dan 6. Dia akan lebih mudah menangkap 1 elektron. Dibandingkan dia buang 7 ya. Menangkap 1 elektron. Ya, dan ini tadi masuknya adalah ke dalam golongan 7A. Golongan 7A ya. Karena dia menangkap 1 elektron, berarti dia golongan 7A ini akan bermuatan negatif 1. Nah, jadi seperti ini ketika atom-atom menjadi ionnya untuk memperoleh kestabilannya dia. Nah, dari sini ternyata kalau atom-atom yang bermuatan positif atau yang lebih elektropositif, dia akan cenderung bersifat logam. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa golongan 1A, golongan 2, golongan 3A itu dia bersifat logam. Nah, jadi ini bersifat logam. Oke ya, kalian harus ingat golongan 1, 2, 3. Nah, untuk golongan 4A, karena dia bisa melepas dan menerima dengan kekuatan yang sama gitu ya, ini masuknya adalah ke dalam golongan semilogam. Atau bahasa lainnya adalah metaloid. Ya, atau semilogam. Oke ya, semilogam. Nah, untuk unsur-unsur ya atau atom-atom yang lebih bermuatan negatif ya, yaitu golongan 5, golongan 6, golongan 7A ya yang lebih elektronegatif, ini masuk ke dalam kategori non-logam. Ya. Non-logam. Oke. Ya, jadi seperti itu. Atom akan berubah menjadi ionnya untuk memperoleh kestabilan dia. Nah, nanti dari ion-ionnya ini akan berikatan satu dengan yang lainnya. Barulah membentuk molekul. Nah, dengan cara apakah si ion-ion ini berikatan? Ya, pastinya dia akan melakukan ikatan kimia. Ikatan kimia nanti akan dibagi-bagi lagi. Ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan kovalen koordinasi. Oke, inilah ukuran kestabilan suatu atom. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi tentang konsep kestabilan atom. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!